أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita terus sehat dan juga Allah tetapkan keimanan dan keislaman kita hinggalah akhir kehidupan kita kelak nanti. Okay. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, marilah kita sama-sama bersalawat nariyah terlebih dahulu. Bolehlah untuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan kesilapan dan dosa kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan dengan kita berselawat, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua. Urusan pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak-anak kita semuanya. Semoga Allah permudahkan. Ala hadin niyah wa kullu niyatin khasalil lana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد تنهال به العقد القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس إن بعدد كل معلوم منا. Oke, satu kali lagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqad wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi Allah izinkan kembali untuk kita bersama-sama duduk bersama dan berkumpul pada petang hari ini
di rumah Allah Subhanahu wa taala dan di majlis yang insyaallah penuh barokah ini. Alhamdulillah, ya, semoga dengan kesyukuran yang kita hadirkan, ya Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang baik kepada kita semua. Dan alhamdulillah sebentar tadi kita telah pun membaca salawat nariyah, ya, dengan cara bersama-sama, tidak lain tidak bukan, ya, untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi lah, kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal yang sememangnya bulan, yang kita yakini bersama, untuk kita zikrur Rasul, yaitu memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya. Dan pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita senantiasa terus berusaha, untuk kita menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa, yaitu dengan sentiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semakin lama semakin luntur cinta kita kepada Rasulullah. Kalau boleh, cinta kepada Allah dan Rasulnya ini terus senantiasa meningkat. Seiring berjalannya usia kita, semakin kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya berbanding mencintai terhadap diri kita. Itu yang seharusnya. Apatah lagi ya, lebih-lebih lagi ya kalau kita ini sudah umur kita sudah mencecah 40 tahun lah. Nah, ini di sini 17 tahun semua kan? Ya kalau diri kita kalau diri kita dah merasa, ya kan, umur kita nih dah 40 tahun, itu adalah umur yang harus kita waspadai. Sudah harus kita waspada. Harus berbeza pola pikir kita, tingkah laku kita, ibadah kita. Jangan sampai umur 40 tapi pemikirannya masih 17 tahun. Gitu. Karena banyak umurnya yang bahkan dah lebih dari 40 tahun, tapi tadi merasa pemikirannya masih lagi 17 tahun. Masih banyak berjoget-joget, dibanding dia bertasbih, beribadah. Masih lagi masih lagi mau happy, tapi ibadahnya makin lama makin berkurang. Ini sebetulnya untuk kita mengingatkan bersama. Karena umur 40 itu adalah umur yang sangat matang. Dikira dah dewasa lah.
Kalau Ustaz saya dah 60 ada dah lebih lah tu berarti. Ya kan? Kalau yang dah lebih, ya kan? Kalau yang dah lebih, dah memang semestinya, ya kan? Lebih lagi apa? Kita harus banyak mengingati apa? Bekal. Ya kan? Yang namanya kematian memang sudah sesuatu yang pasti. Cuma permasalahannya sudah berapa banyak bekal yang kita akan bawa. Nah, saya itu. Oleh karena itu, jadi satu ingatan bersamalah untuk kita. Ya, ketika seseorang itu menginjak umur 40 tahun, seharusnya yang pertama sekali adalah memperbanyak rasa syukur. Rasa syukur, berterima kasih, di atas karunia nikmat yang Allah beri daripada semenjak kita dilahirkan hinggalah ke umur yang sudah mencapai 40 ataupun lebih ini. Sudah banyak yang Allah kurniakan nikmat pada kita. Tubuh badan kita yang sekarang ini pun juga kita harus mensyukuri. Jadi tak perlulah yang buat aneh-aneh untuk tubuh badan kita yang sudah mencecah 40, 50, 60, 70 misalkan. Tapi harus lebih kepada bersyukur. Bersyukur. Karena syukur itu penting. Syukur itu penting. Untuk tekak ini ya. Jadi ketika kita usia menginjak 40, untuk kita lebih bersyukur. Apapun keadaan kita yang kita rasakan pada saat ini. Dengan nikmat yang ada, kurnia Allah, mungkin yang sudah berkeluarga dan sebagainya, yang sudah ada anak, bahkan ada yang ada cucu, maka nikmat apa lagi yang kita mau dustakan? Itu kan, oleh karena itu Allah mengulang-ulang itu di dalam surah Ar-Rahman kan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang nak didustakan, yang nak dinafikan dengan kita. Dan ada umur dah mencecah, 40 sen kata orang sini. Betul lah. Ada nak gaya apa lagi? Sudah cukuplah. Sudah saatnya kita merenung, dan lebih prioritikan kepada urusan akhirat. Itu. Dan juga selain daripada untuk selain daripada rasa syukur yang harus kita tanamkan, adalah dengan kita memperbanyak doa aja. Memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu doanya? Diberikan salah satunya kesehatan. Kesehatan. Karena dengan kesehatan, kita mudah melakukan ibadah, dengan khusyuk. Kalau udah sakit kan susah nak khusyuknya. Itulah. Dan juga tadi banyak hal-hal yang kita tidak dapat melakukannya ketika kita sakit. Oleh karena itu mulai
mulai kurangkan makan. Ya. Kalau sudah umur sebegitu, ya sudah saatnya harus mengurangi makan. Jangan setiap hari ngunyem mulu. Ya kan? Lah itu makanya kalau udah kebiasaan ke apakah ya kan? Ya kan? Harus dikurangi. Kita tahu ya kan? Jaga aja makannya. Ya. Ya. Kurangi makan. Maksudnya apa? Adalah dengan kita seringlah kita melakukan ibadah puasa. Ya, salah satunya ya untuk kita menjaga tubuh badan kita supaya sehat. Yakin atau tidak, dengan puasa pasti kita sehat. Itu adalah yang terbaik. Sumu tasihu. Puasalah kalian ya dengan niscaya kalian sehat. Kita tahu semua kan puncak penyakit itu nomor 1 adalah makan. Betul lah. Gitu. Jadi apa? Sudah mulai kita harus menguranginya lah. Ya, bukan mengurangi tak boleh makan ini, tak boleh makan itu, tidak. Tapi lebih kepada tunaikanlah ibadah puasa sunnahnya. Karena itu adalah baik. Ya. Nah itu ketika kita sudah apa? Tadi. Ya, sadar yang diri kita ini sudah bukan umur 30, 20. Ya. Nah, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kita nih apa? Kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sehat di ketika mana Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Ketika kita sudah berada di usia senja, kita tidak menyusahkan orang. Itu yang kita pikir. Jangan sampai tadi lah, lebih-lebih lagi lah kalau kita ini sebatang kara. Itu sebatang kara, hidup seorang-seorang, saudara tidak ada, suami tak ada, kan itu. Oleh karena itu, kan, ya kalau tak ada suami ya cari lagi suaminya. Ya nggak apa-apa. Ya. Itu. Jadi supaya nanti ada yang menjaganya. Itulah, itu perlunya. Jadi apapun maksudnya adalah harus kita mempersiapkan. Kemungkinan apa yang akan terjadi di hari tua kita. Ya. Kita kan kalau boleh lah di usia senja pun kita masih lagi cerdas. Kan masih lagi mampu sholat itu seperti biasa. Tak duduk di kursi. Kan? Kalau boleh itu tetap berdiri tegak seraya berkata Allahu Akbar. Kan sedap. Kan? Jangan sambil ya kalau boleh kan gitu. Tapi kalau dah memang Allah berikan kesakitan, Allah berikan penyakit, ya apa boleh buat. Kita tetap harus bersyukur. Nah, cuma tadi nih jadikan umur usia yang 40 lanjut ke atas itu jadikan sebagai warning. Warning. Ya kan? Dijadikan peringatan untuk kita lebih berhati-hati. Makan juga ya kan, makan minum kita juga mesti kita perhatikan. Sama ada makanan itu memberi impact kepada kita yang sehat atau yang tidak
sehat. Kita yang harus menentukan pilihan itu. Sudah? Lah, sambil terasi itu sehat. Ya. Ya, nah, tapi harus tadilah. Oke. Tapi harus tadilah dikurangi, dijaga. Oke. Mungkin apa seperti makanan memakan makanan yang sehat. Lah. Mungkin nasi selalunya lebih banyak daripada lauk. Sekarang lauknya yang dibanyakin daripada nasi. Sebegitulah. Oke, nasi mungkin tak perlu cukup tak perlu banyak. Kan karbohidrat tuh yang tak perlu terlalu banyak. Yang penting adalah protein. Nah, itu. Ya. Nah, terus lagi ketika umur kita 40 ya dan kita masih ada suami, ya, uruslah suami dengan baik. Ya. Kan? Ya kalau jauh ya kan, ya tetap taat ya kan, patuh kepada kalau mengurus kan nggak bisa. Ya orang lain yang ngurus. Oke. Ada bagaimana kalau orang lain yang mengurus kan? Oke. Oke, jawab. Bisa betul yang biarin aja gitu. Berarti tidak rela itu. Ya. Sama begitu. Nah, ini adalah jalan yang mudah untuk masuk surga bagi seorang perempuan. Oke. Bagi seorang perempuan. Berbanding dengan seorang lelaki. Orang lelaki itu masuk surga itu susah. Payah. Banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi kalau perempuan itu sangat mudah. Ya, salah satunya adalah taat pada suami. Dan yang keduanya tunaikan sholat 5 waktu. Dah cukup. Tak payah tahajud pun tak apa. Selagi mana itu 2 perkara. Tapi saya tak ada suami ya kawin kan gitu. Tapi kalau tak jumpa jodoh juga, oke, ada gantinya. Ada gantinya. Bukan di surga. Pengganti suami yang mungkin belum lagi dapat jodoh, ya kan? Sehingga kan tak ada suami. Bukan berarti jalan masuk surga itu dah tentulah tak laku. Oke. Bukan berarti jalan ke surga itu tertutup, tidak. Oke. Kata Ustaz tadi kan dengan taat pada suami. Lah kalau tak ada suami macam mana? Berarti susah dong masuk surga. Yang enggak begitu. Oke, ada jalan yang lain adalah apabila kita masih lagi mempunyai seorang ibu bapak kita, ya, orang tua kita masih hidup, maka jalan itulah surga kita. Urus anak pihak apa? Itu namanya. Itu namanya sebatang kara tadi. Oke. Kasihan ya kan. Tidak ada siapa-siapa kan. Begitu, oke. Jadi kalau ada orang tua masih hidup, maka jalan surganya adalah itu. Santuni orang tua, berikan kasih sayang, bahagiakan tuh orang tua. Settle. Ya. Jangan buat orang tua kita menangis. Ya, nah itu. Itu udah bagi perempuan. Kan? Tadi. Oke, utamanya kalau ada suami adalah kepada suaminya. Oke, ketaatannya.
Suami, yang penting kita menjaga amanah. Amanah suami itu. Kata suami, oh, boleh keluar, tapi jangan gandengan dengan suami orang, begitu. Kan begitu. Yang penting apa? Tadilah apa yang dinasihatkan, diamanahkan, kesetiaan itu kita jaga. Itu juga adalah merupakan satu bentuk taat kita kepada suami. Kan? Itu jaga kehormatan suami. Kan? Ini adalah seperti mana yang dicontohkan oleh para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai kesetiaan yang sungguh luar biasa kepada suaminya. Bukan kesetiaan sahaja, akan tapi juga taat. Tak ada ruginya. Itulah salah satu jalan yang mudah untuk kita masuk surga bagi seorang wanita yang solehah. Ini janji Allah. Janji Allah yang Allah akan berikan berupa suatu nikmat yang luar biasa, yaitu berupa surga. Surga itu tidak ada bandingannya kenikmatannya. Surga itu dijelaskan di dalam hadis itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan bahwasanya Allah itu menyediakan hadiah bagi orang-orang yang soleh ataupun soleha itu berupa sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Bukan setakat yang tak pernah kita nampak, yang tak pernah kita lihat, akan tetapi juga dikatakan tak pernah didengar oleh telinga kita. Itulah surga. Bukan itu saja. Bukan sesuatu yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar, bahkan dikatakan adalah sesuatu yang tak pernah terlintas pun di dalam hati kita. Tak pernah terfikir pun, walaupun sedikit. Tak pernah. Jadi sesuatu yang memang sangat-sangat spesial surga tuh. Tak boleh dibayangkan. Bayangan-bayangan keindahan kita itu bukan surga tuh. Karena di dalam hadis itu dijelaskan begitu. Tak pernah terdetik di dalam hati manusia. Itu makanya sungguh istimewa dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu surga. Semuanya. Di dalam surga itu. Semuanya segala penuh kenikmatan, keindahan, kenyamanan. Semuanya ialah tadi kita mungkin umur kita sampai 70. Ya mesti kalau dah 70 pun kita berupa wajah kita pun dah berubah. Ya kan? Keriput lah dan macamnya kan. Tapi ketika kita dah masuk surga, itu kembali lagi muda. Wajahnya bukan kembali muda saja, akan tetapi digambarkan di dalam hadis itu, seorang yang masuk surga itu wajahnya itu, cantiknya itu seperti bulan purnama. Mislu al-qamaru lailatul qadar. Jadi bulan seperti yang bulan mengambang bulan penuh. Kalau bulan mengambang apa? kan cantik itu.
Kalau kita nampak bulan purnama, kalau di pertengahan bulan lah selalunya kan. 14, 15 lah gitu. Kan bulat tuh. Cahaya pun tidaklah bercahaya bersinar macam matahari kan. Menyakitkan mata kan kalau matahari kan. Tapi kalau bulan tuh sejuk, kan, nyaman. Itulah wajah-wajah para ahli surga. Kan? Dan kita kembali pada wajah yang umur pun kembali lagi muda lagi. Kan? Tingginya pun semuanya sama. Dalam hadis itu tingginya orang surga itu akan kembali seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 60 zira. 60 apa ya? 60 kaki gitu ah. Di dalam hadis tuh dikatakannya. Jadi walaupun kita pendek di dunia, di surga itu jadi panjang, jadi tinggi. Jadi tinggi dia dan rata. Tak ada yang kurus, tak ada yang gemuk, semuanya sama. Itu surga. Untuk siapa? Untuk wanita yang solehah. Oleh karena itu di dalam hadis ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus solehah. Al-mar'atus solehah yang taat suami, yang rajin ibadahnya. Ibadahnya tak perlu muluk-muluk lah banyak-banyak. Cukup sholat 5 waktu itu sudah memadai. Kan? Mungkin haji tak boleh disempurnakan. Karena apa? Tak mampu. Zakat tak mampu. Mungkin kan? Nah, tinggal sempurnakan apa? Salat, puasa. Kan? Itu sudah cukup bagi kaum muslimat masuk surga. Itu passwordnya. Enggak? Itu. Kalau mau merasakan nikmatnya alam surga. Karena di dalam surga tuh tak ada bau-bauan yang ini menyelengit. Tak ada. Menyengat, hangit tak ada. Kenapa? Karena di dalam surga itu tak ada toilet. Betul. Yang enggak ada toilet karena apa? Penghuni surga itu enggak kencing, enggak berak. Makan ngunyem pun situlah. Takkan keluar. Itulah surga, nikmat. Tak ada kita ni, tak ada ludah. Tak ada kahak. Tak ada juga hingus. Tak ada. Jadi tak akan dengar kita lagi makan, dengar orang hacoh, tak ada. Itu takkan pernah ada di dalam surga. Karena tak mempunyai kahak. Tak ada orang buang ingus. Tak ada. Jadi semuanya penuh nikmat belaka. Kenikmatan yang ada. Bahkan peluhnya penghuni surga itu seperti bau minyak kasturi. Paham? Kalau penghuni surga itu. Jadi tak ada istilah bau ketiak, bau itu tak ada. Bau ketek itu tak ada. Semuanya wangi. Dan wewangiannya sama. Ialah kasturi. Enggak ada istilah status. Kalau di dunia kan status, betul lah. Kalau yang mampu dia beli minyak wangi yang mahal, branded kan, sekali sembur pun wanginya bukan main. Betul tak? Tapi kalau yang kurang mampu ya biasa aja. Minyak wanginya di 1 botol pun baunya biasa aja kan gitu. Betul tak? Sebegitu. Tapi ke dalam surga totally sama semuanya. Jadi tidak
tidak akan pernah kita mencium bau yang aneh-aneh. Tidak seperti dunia. Kalau dunia semua minyak bau guna parfum pun baunya aneh. Kenapa? Bercampur. Betul tak? Semua gitu. Ya. Lagilah kalau awak masuk MRT kan. Kan MRT dah penuh, peak hour, macam-macam lah bau kan. So begitu. Ya. Jadi begitu. Ya. Syaratnya apa tadi passwordnya? Passwordnya adalah apa? Menjadi wanita yang salehah. Siapa yang tak nak masuk surga? Pasti semuanya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu kenikmatannya, rupanya pun tak pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ianya merupakan satu istimewa. Kalau dah dilihatkan aja, itu bukan surga namanya. Ya, tadi dalam hadis itu tak pernah dilihat, tak pernah didengar, dan tak pernah terlintas sedikit pun di dalam hati manusia. Itulah surga. Jadi penuh kenikmatan. Karena ada juga yang pernah tanya ke saya lah, Ustaz, kenapa kalau Allah ni nak inginkan kita ni masuk inginkan kita ni buat ibadah saja kan? Tunjukkan aja lah Allah surga tu macam mana kan nikmat. Maka itu sesuatu yang mustahil. Allah takkan pernah melihatkan surganya. Karena surga itu sesuatu yang istimewa tadi. Begitu juga bukan dengan surga saja, begitu juga dengan neraka. Neraka juga istimewa. Dan Allah tak akan pernah tunjukkan pun betapa seksanya neraka itu. Ya kan, betapa panasnya api neraka, besarnya seperti apa api neraka itu, Allah pun tak pernah tunjukkan. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk melihat itu. Ya. Nah, kalau ditunjukkan, maka orang pun tadi mula-mula mungkin takut. Ya. Tapi lama-lama dah biasa, apinya macam tu je kan. Jadi remeh pula. Ya kan? Oh iya, ternyata malaikat Mikail tu macam tu ya, kata dia. Mula-mula pertama kali melihat mungkin geru, takut, seram, tobat terus, ibadah. Tapi hari-hari ketemu juga dengan Mikail tu, dia jadi biasa juga kan. Akhirnya apa? Tak ada rasa takut. Ya. Kalau tak ada rasa takut lagi, akhirnya apa tadi? Kemungkinan akan balik lagi. Ya. Berbuat maksiat. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh tidak akan pernah kita dapat melihatnya. Baik surga ataupun neraka. Ya maklum, orang kan begitu. Ustaz, kalau itu nampakkan jalan neraka, pasti saya tobat. Kayak gitu. Nanti saya tobat kalau Allah nampakkan neraka tuh apinya macam mana tuh. Tak boleh. Itu memang bukan untuk sesuatu ditunjukkan oleh Allah sewaktu kita di dunia. Itu tidak akan pernah. Karena itu adalah kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu yang harus kita tempuh dahulu adalah kematian. Barulah kita akan menjumpai kehidupan akhirat. Jadi begitu. Ya. Kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan tadi. Jadi marilah kita menyadarilah akan usia kita ini. Akan usia kita. Jangan kita mudah tertipu oleh usia. Kan? Seperti itu. Lebih tadi kalau kita dah sedar alhamdulillah ya. Allah panjangkan umur kita sehingga mencecah umur 40, 50, 60, alhamdulillah.
Itu adalah suatu nikmat anugerah yang besar yang Allah berikan. Namun jangan sampai umur yang panjang itu semakin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauh gitu dengan apa? Nah, dengan agama Allah ini. Jangan. Semakin kita tua, semakinlah kita seharusnya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Giatkan. Ya tadi kalau tak ada lebih banyakkan bersyukur. Yang keduanya adalah apa? Banyakkan berdoa. Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya tadi, kalau kita ada suami, taat kepada suami. Kalau tak ada suami, ada ibu bapak, buat senang orang tua. Kan gitu. Kalau tak ada Ustaz, orang tua dah habis semua, dah koti dah. Dah tak ada. Sekarang ada adik-beradik kita. Adik-beradik kita tolong. Kita urus, kita rawat. Mungkin ada adik kita yang kecil ke. Sini ada adik kecil pula. Kalau kita ada, misalkan dah tak ada, dah meninggal semua sana. Sekarang ada cucu. Cuculah kita jadikan jalan untuk menuju surga. Kalau masih ada keluarga, utamakan keluarga. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Hadian ahli. Ahli itu ya tadi kalau tak ada nenek, tak ada datuk, ya ibu. Tak ada ibu ya ayah, tak ada ayah ya abang, tak ada abang ya adik. Kan itu. Tak ada adik ya anak. Mana yang bawa lagi lah, mau ponakan ke saudara ke apa semua kan, itu adalah keluarga yang perlu kita jaga sama-sama. Ada kelebihan Allah bagikan apa? Allah bagi rizki kepada kita, ya kan? Yang berhak untuk diberi kesenangan terlebih dahulu oleh rezeki yang kita peroleh itu, yang pertama adalah diri kita. Dan yang kedua adalah keluarga kita. Bukan mana-mana lain, tapi keluarga kita. Kan? Jadi kalau kita ni kita sendirian, ya kita dah happykan diri kita. Kita dah beli apa yang kita mau. Dan kita dah dapat. Maka jangan hanya berhenti di kita sahaja. Harta itu. Tapi harta itu harus juga kita berikan juga kepada orang lain. Itulah kita bedanya dengan Korun. Kalau Korun dia tak mau berbagi hartanya. Dia hanya simpan, dia mengumpul hartanya untuk sendiri, keperluan dirinya sendiri saja. Namun beza dengan kita. Tadi memang betul, rezeki harta yang kita perolehi itu yang perlu disenangkan terlebih dahulu adalah diri kita lah. Namun tadi selepas diri kita, mestilah ahli keluarga kita. Kalau tak ada ahli keluarga kita, ya tadilah yang afdal, mungkin anak yatim, fakir miskin, mungkin juga kita tempat fisabilillah, ya kan? Misalkan ada orang nak bangun masjid, ada orang yang nak bangun toilet kan dan sebagainya, itu kita berikan ke situ. Kan? Ini. Jadi itu adalah satu keutamaan. Mengurus kedua orang tua kita. Adalah tanggung jawab kita. Itu mudah makanya. Tapi kalau lelaki, nama sesurga itu susah. Banyak bendanya. Dia sholatnya rajin. Gitu. Belum cukup tuh sholatnya rajin. Harus dia ditop up juga dengan tahajud. Harus juga, tak cukup juga tahajud. Harus juga dia puasanya.
Kan? Tak cukup itu juga, tanggung jawab yang lainnya. Tanggung jawab bagaimana dia menjaga istrinya, bagaimana dia menjaga anaknya. Kan? Nah, itu seorang suami. Kalau ada ibu bapaknya, dia pasti juga walaupun dia dah ada keluarga, dah ada istri, dah ada anak, dah ada cucu, tapi ketika masih ada ibu bapaknya masih hidup, dia ada kewajiban tetap tanggung jawab kepada ibu bapaknya. Nah, itulah suami, itulah lelaki. Jadi lebih sulit untuk kita untuk masuk surga. Cuma tadilah sekali lagi ketika di Isra Mi'rajkan itu Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka banyak daripada perempuan. Karena apa? Banyaknya lalai karena saking mudahnya tadi. Sehingga passwordnya lupa. Itu pasal tak dapat masuk surga. Passwordnya mudah dibanding laki-laki. Betul. Ya. Jadi begitu. Ya. Ditekankan lagi lah dalam hadis ni kan, dalam hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berkenaan tentang juga soal memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wasumtu ramadan wa ahalaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram istanabtuhu wa makna ahalaltu al halal fa'altuhu mu'taqidan khillahu. Ini juga password untuk kita masuk surga. Mudah. Sangat jelas di sini dijelaskan, ya. Seseorang ini dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku ni solat aja, puasa saja, dan aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang sudah diharamkan. Adakah aku akan masuk surga?" Kata Rasulullah, "Na'am. Kamu akan masuk surga." Ya. Modal kan itu je. Solat, puasa, dan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu halal bagi kita. Apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah, maka haramlah juga untuk kita. Maknanya apa? Tadi ketika kita menemukan sesuatu yang haram, maka mestilah kita menjauhinya. Menjauh. Menjauh. Jangan sampai kita mendekatinya. Perintahnya dalam perintah Allah di kepada sesuatu yang haram itu adalah untuk menjauhinya. Berarti dekat-dekat pun tak boleh. Kan? Seperti zina. Zina larangannya macam mana? La taqrabus zina. Jangan kau dekati zina. Dekat aja tak boleh. Apatah lagi dah berbuat. Kan? Dekat aja tak boleh. Apatah lagi berbuat zina. Nauzubillah. Kan? Larangannya itu. Kan indah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja perkara-perkara yang memang membuat dekat dengan zina, ya jangan kita mendekatinya. Kan? Itu. Salah satunya apa? Ya jangan dekat jangan campur baur dengan yang bukan muhrim. Kan? Yang bukan muhrim pula, yang bukan mahramnya kita. Kan? Laki perempuan jangan mudah bercampur, kan? Bergaul bebas. Sedemikian. Kenapa? Tadi mudah untuk kita
berzina dekat. Sebegitu. Okay? Jadi sangatlah yakin, insyaallah, kita semua adalah ahli surga. Karena Allah meletakkan syarat masuk surga itu taklah ribet banget kayak masuk sekolah kan. Sederhana aja. Sederhana aja. Dalam hadis tadi cuma 3 itu aja. Salat, puasa, tinggalkan yang haram, kerjakan yang halal. Jadi makan yang halal, hindari makanan yang haram. Dah cukup itu masuk surga. Tuh perempuan. Tuh sekali lagi. Jadi satu nikmatlah bagi Anda semua yang bergelar perempuan. Jaga. Jaga. Passwordnya itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan lupa password. Kalau lupa passwordnya tak boleh masuk juga, susah. Seperti juga handphone kan, kalau kita handphone ini milik kita, tapi kalau kita dah bagi password dan kita lupa passwordnya susah. Nak kena dipaksa dulu restart ke apa dulu kan, tak boleh juga. Betul tak? Susah. Walaupun ada cara nak itu, tapi susah. So begitulah. Begitulah. Dan yang utama tadilah solat lah. Solatnya apa? Solat al-maktubah tadi dalam hadis itu adalah solat 5 waktu. Itu. Kemuncak password itu adalah solat. Nah itu password surga lah. Mungkin itu sajalah apa yang boleh saya sampaikan pada hari ini untuk pertemuan kita. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jadi jangan lupa password kita untuk masuk surga. Lebih-lebih lagi usia kita sudah lebih 40 tahun. Jadikan itu adalah sebagai amaran, sebagai peringatan kita untuk menjadi hambanya yang lebih bersyukur, untuk menjadi hambanya yang bersyukur, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan melalui bakti kepada suami ataupun juga kepada orang tua. Terus lagi apa? Tadi menjaga salat. Salat apa? Salat 5 waktu. Selain itu menjaga salat 5 waktu, ya puasa. Tentunya puasa bulan Ramadan. Jadi jangan disepelekan. Siapa yang masih hutang bulan Ramadan, puasa Ramadan tunaikan. Terus lagi yang terakhirnya apa? Apa yang diharamkan oleh Allah itulah haram bagi kita untuk mendekatinya, memakannya. Apa yang dihalalkan oleh Allah itulah juga halal bagi kita untuk memakannya, untuk meminumnya, untuk melakukannya. Begitulah. Password untuk kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkongsian ini lebih untuk kita lebih berwaspada lagi. Untuk kita lebih berhati-hati dalam berbuat, dalam percakapan dan sebagainya. Karena Allah akan selalu menghitung, mengira apa sahaja yang kita ucapkan dan apa sahaja yang kita lakukan. Semuanya ada kira-kiraannya, ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wa sairil buldani ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah